Rahasia Terbesar Suamiku, episode bagian 9. Pelayan mulai bingung. Tidak tahu harus bagaimana, pelayan itu mulai sedikit ragu, tapi setelah ia melihat raut wajah wanita kaya itu, ia akhirnya menoleh ke arah Andre dan menunjuk anak wanita kaya itu, dan berkata, "Adik itu yang memilih ini terlebih dahulu. Lebih baik kalian memilih pakaian yang lain." Padahal Milia yang melihat terlebih dahulu. "Mengapa kamu bisa berbohong seperti itu? Jangan-jangan kamu mengira mereka lebih banyak uang jadi mereka adalah pelanggan. Sedangkan kami dianggap bukan pelanggan," ujar Mary dengan kesal. Pelayan itu menaikkan sudut bibirnya dan berkata dengan cuek, "Pelanggan juga harus dibagi tingkatnya. Mereka membeli 6 pakaian sekaligus. Kalau kamu bisa melakukannya, tentu aku akan berada di pihakmu." Mary sangat khawatir, ia memang tidak bisa untuk membeli segitu banyak. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan wanita kaya itu? Berada di pihak wanita kaya itu, pelayan bisa mendapat keuntungan yang lebih banyak. Wanita itu tertawa senang dan menyindir mereka. "Kalian dengar atau tidak? Aku bisa membeli 6 pakaian sekaligus. Apakah kamu bisa? Tidak ada uang kan? Jangan banyak keinginan. Ingin mendapat pelayanan yang lebih baik. Lihat dulu isi dompet sendiri. Untuk apa banyak omong kosong dengan mereka? Kamu lihat mereka sama sekali tidak sanggup untuk membelinya. Jadi sengaja datang untuk mencoba saja," ujar suami wanita itu dan sedang merendahkan Andre. "Pelayan, dengar atau tidak? Mereka sama sekali tidak sanggup untuk membelinya. Seperti orang-orang yang sengaja mencoba pakaian mahal untuk memuaskan keinginan mereka. Kalian seharusnya tidak membiarkan mereka masuk untuk mempengaruhi suasana hati pelanggan yang sebenarnya," ujar wanita kaya itu sambil tertawa senang. "Kamu," Mary sangat kesal. Meskipun keluarganya tidak begitu kaya, tetapi tidak terlalu miskin juga hingga mereka tidak mampu membeli pakaian yang senilai beberapa juta rupiah saja. Wanita kaya itu begitu merendahkan mereka. Bagaimana mungkin ia bisa berdiam diri saja? Tapi kalau ingin menyaingi kekuasaan mereka, setidaknya ia harus membeli 6 pakaian lebih untuk Milia. 1-2 pakaian mungkin masih bisa dibeli olehnya, tapi 10 set pakaian ke atas, ia sungguh tidak sanggup untuk membelinya. Wandi sanggup untuk membelinya, tapi ia ingin melihat lelucon Andre. Jadi ia cuma berdiri diam di samping. Untuk beberapa teman Mary yang lain juga sama dengan Mary. Mereka masih sanggup membeli 1-2 set pakaian. Sepertinya tidak mungkin untuk membeli lebih. Hal yang terpenting adalah mereka sengaja mencari masalah dengan Andre, dan tidak berkaitan dengan mereka. Kalau tidak memiliki kemampuan seperti itu, jangan ingin membawa Nilia ke tempat seperti ini. Sekarang lihatlah, kamu malukan. Mary melampiaskan amarah kepada Andre. Setelah melihat pelayan itu, yang sedang membungkus pakaian yang disukai Nilia. Baginya, kakak iparnya memang adalah orang yang tak berguna. Merupakan tempat pelampiasan amarahnya saja. "Apakah aku sudah menyuruhmu untuk membungkusnya? Bahkan anakku belum mencobanya. Untuk apa kamu membungkusnya?" ujar Andre kepada pelayan tanpa memperdulikan Mary. Tidak menghiraukan tindakan Mary, tapi sikap pelayan itu sungguh membuatnya merasa jijik. Apalagi Nilia menyukai pakaian itu. Sebagai seorang ayah yang memiliki kemampuan untuk memuaskan keinginan anak, ia tentu tidak akan membuat anaknya kecewa. "Mencoba lagi. Jangan-jangan kamu seperti apa yang dikatakan wanita itu. Demi memuaskan hasrat, sengaja datang untuk mencoba saja." "Pak, bukan aku ingin menceramahimu. Apakah kamu tidak takut dapat membawa pengaruh buruk untuk anakmu?" Pelayan itu menoleh kepalanya menatap Andre. "Dari mana kamu melihat diriku tidak bisa membeli pakaian itu? Bukankah mereka hanya membeli 6 set pakaian? Sehingga kamu begitu merendahkan kami?"
Andre sudah kesal. Bagaimana anak muda? Kamu ingin bermain denganku? Pria dewasa itu menatap Andre yang kesal. Melihat Andre yang kesal, ia merasa sangat puas. Andre menoleh kepalanya dan menyipitkan matanya melihat pria dewasa itu. Oh, bagaimana kamu ingin bermain denganku? Mary menarik tangan Nilia dan berkata, ayo, Nilia, tante bawa kamu beli di toko lain saja ya. Kita beli 2 set sekaligus. Biarkan ayahmu yang memalukan dirinya saja. Apakah ia tidak melihat kemampuannya sendiri? Sepasang suami istri ini terlihat kaya, dan kamu masih ingin bermain dengan mereka. Apa yang kamu gunakan untuk bermain dengan mereka? Bukankah itu hal bodoh? Benarkah, Tante? Nilia menatap Mary dengan senang. Mary mengangguk dan Nilia menarik tangan Andre. Ayah, ayo kita pergi dari sini dan membeli di toko lain dengan Tante. Meskipun Nilia tidak mengerti percakapan antar orang tua, tapi ia bisa merasakan bahwa mereka sedang bertengkar dengan ayahnya. Kak Andre, apakah kamu sungguh ingin membiarkan Nilia melihat dirimu dipermalukan? Kamu boleh dipermalukan, tapi kamu jangan membiarkan Nilia melihat adegan ini tidak baik. Mary seketika marah lagi, melihat Andre yang begitu nekat. Mary menyukai pakaian ini. Kalau aku tidak bisa membelikannya, bagaimana aku berhak menjadi ayahnya? Andre menggandeng tangan Nilia dan berkata kepada Mary, kamu juga ingin belanja, seperti mereka untuk membeli 6 set pakaian. Padahal pelayan itu sudah menunjukkan maksudnya. Apakah kamu tidak mengerti? Mary sungguh kesal. Kalau Andre bukanlah kakak iparnya, ia tidak akan ikut campur. Ia selalu merendahkan kakak iparnya dan merasa sama sekali tidak berguna. Tapi bagaimanapun, kakaknya sudah menyukainya dan Nilia telah berusia 3 tahun. Tentu Mary tidak akan membiarkannya dipermalukan orang lain. Anak muda, sebaiknya kamu dengar nasihat adik iparmu. Lebih baik melihat kemampuanmu terlebih dahulu. Kalau tidak ingin dipermalukan olehku, kamu tidak akan berani keluar lagi. Pria dewasa itu sangat puas melihat Mary yang ketakutan. Benar, jangan memaksa diri kalau tidak ada kemampuan. Ada satu kalimat yang bilang bergayalah sesuai kemampuan. Kalau tidak ada berarti itu sungguh bodoh, ujar wanita kaya itu penuh sindiran. Ia menoleh lagi ke arah pelayan, seperti orang yang memaksa diri. Lebih baik usir saja, agar tidak mempengaruhi suasana hati pelanggan. Pelayan itu mengangguk kepalanya dan berkata kepada Andre, sebaiknya kalian cepat pergi, jangan mengganggu pelanggan kami. Nilia, apakah kamu menyukai pakaian di sini? Andre tidak peduli kepada pelayan itu dan bertanya kepada anaknya. Nilia mengangguk. Andre tersenyum dan berkata, kalau begitu ayah belikan semuanya untukmu. Kamu setiap hari pakai pakaian yang berbeda. Baik, ujar Nilia dengan semangat. Mary tercengang. Kakak iparnya ini sudah gila. Membeli semuanya. Kamu kira dirimu adalah orang kaya? Kak Andre, kalau kamu masih tidak ingin mendengar nasihatku, aku akan langsung menghubungi kakakku. Mary sangat kesal dan segera mengeluarkan teleponnya untuk menghubungi kakaknya. Hebat juga kamu, anak muda. Aku memberikan nilai sempurna untuk dirimu. Oh iya, kalau kamu sungguh bisa membeli seluruh pakaian di toko ini, aku akan berlutut untuk meminta maaf kepadamu. Pria dewasa itu terbahak-bahak setelah mengatakan itu. Aku juga akan berlutut sambil menjilat sepatumu, ujar wanita kaya itu. Gaya pakaian Andre itu terlihat sangat murahan. Hanya seperti karyawan biasa yang setiap bulannya menerima gaji. Bagaimana mungkin sepasang suami istri itu menganggapnya? Aku takut kalian berdua akan menangis. Andre tertawa dingin dan menoleh ke arah pelayan wanita yang berambut pendek yang tidak berbicara sejak tadi. Hitung total harga seluruh pakaian di toko kalian.
Aku akan membeli semuanya, ujar Andre. Hah, apa membeli semuanya? Pelayan rambut pendek itu terkejut dan tak percaya kepada Andre. Aku telah menghitung semuanya, ditambah beberapa set pakaian yang dipilih nyonya itu. Totalnya 1.104 juta rupiah. Maaf, Anda ingin membayar via tunai atau kredit? Ujar pelayan yang tadi meremehkan Andre. Andre menoleh ke arah pelayan berambut pendek. 1.104 juta rupiah. Pelayan itu menganggukkan kepalanya. Baik, aku bayar via kartu, ujar Andre dan berjalan menuju kasir. Pelayan berambut pendek itu baru tersadar kembali dan mengikuti jejaknya. Sial, apakah ia sungguh sanggup untuk membelinya? Sepasang suami istri itu tercengang. Anak muda ini sama sekali tidak terlihat seperti bisa menghabiskan miliaran untuk membeli pakaian. Mary dan teman-temannya juga membuka mata besar mereka. Tatapan Andre yang pasti juga membuat mereka tidak tenang. Tuan, Anda membeli begitu banyak. Aku bisa memberi diskon untukmu. Anda hanya perlu membayar 1.100 juta saja. Pelayan itu menahan senangnya di dalam hatinya. Andre mengangguk, tapi saat ia mengeluarkan dompetnya, tiba-tiba ia menyadari bahwa ia meninggalkan kartu ATM utamanya di rumah. Oh Tuhan, mengapa begitu sial? Next episode 10 guys.